Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah Nursan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Transportasi dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia dengan NIM 23040300006. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa materi yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari manajemen rantai pasok, logistik digital dan teknologi 4.0, transportasi perkotaan dan smart mobility, sampai ke logistik e-commerce dan last mile delivery. Transportasi itu berhubungan dengan proses pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan logistik itu mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh arus barang, mulai dari bahan baku sampai ke konsumen akhir. Jadi kalau transportasi lebih fokus ke bagaimana barangnya bergerak, logistik lebih ke bagaimana barang itu dikelola dan sampai dengan efisien. Dalam transportasi dan logistik ini mempunyai peran penting dalam dunia bisnis, terutama dalam meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memastikan kepuasan pelanggan. Selain itu, kita juga dikenalkan dengan berbagai jenis transportasi seperti darat, laut, udara, dan kereta, serta bagaimana semuanya saling terhubung dalam satu sistem logistik yang besar. Pada materi pertama mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management, dari materi ini yang saya pahami adalah bahwa supply chain management itu intinya mengatur alur barang, informasi, dan uang dari pemasok ke produsen sampai akhirnya ke tangan konsumen. Tujuannya supaya prosesnya itu lebih efisien, terkoordinasi dengan baik, dan bisa membuat perusahaan lebih unggul di pasar. Nah, di dalam rantai pasok ada 3 pihak utama, yaitu supplier, distributor, dan juga konsumen. Supplier ini merupakan penyedia bahan baku, sedangkan distributor itu tugasnya untuk menyalurkan produk ke pasar, dan konsumen adalah pengguna akhir yang menikmati hasilnya. Ketiganya ini saling terhubung kalau salah satunya tidak jalan, jadi otomatis sistemnya akan bisa terganggu. Nah, sekarang kalau sudah memasuki era industri 4.0, sistem rantai pasok ini juga ikut berubah menjadi digital supply chain. Jadi semua prosesnya ini sudah banyak memakai teknologi kayak Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Nah, teknologi ini membuat proses produksi dan distribusi menjadi lebih cepat, efisien, dan bisa dipantau secara real time. Contohnya kayak perusahaan logistik yang sudah memakai robot di gudang untuk menyortir paket, atau sistem pelacakan barang, biar kita tahu posisi barang kita ini langsung dari HP. Jadi dari sini saya paham kalau digitalisasi itu penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan distribusi. Selanjutnya pada materi kedua, yaitu logistik digital dan teknologi 4.0. Nah, kalau yang ini tuh lebih fokus ke bagaimana logistik di zaman sekarang sudah banyak berubah karena teknologi. Logistik digital berarti seluruh kegiatan mulai dari pengiriman, penyimpanan, sampai pemantauan barang sudah berbasis teknologi. Beberapa teknologi yang paling sering dipakai itu seperti Big Data, AI, dan IoT. Nah, Big Data itu gunanya untuk mengumpulkan dan analisis data besar supaya perusahaan ini bisa memprediksi permintaan. Kemudian AI atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini dipakai untuk membantu menentukan rute pengiriman terbaik biar hemat waktu dan bahan bakar. Sedangkan IoT digunakan untuk melacak kendaraan dan barang secara langsung. Jadi kita bisa tahu posisi barang setiap saat. Selain itu, ada juga real time tracking, di mana biaya pelanggan ini bisa memantau sendiri paketnya. Dan smart warehouse atau gudang pintar yang sudah memakai sistem robotik untuk mengatur stok barang secara otomatis. Nah, intinya logistik digital ini membuat semuanya jadi lebih efisien, lebih cepat, dan juga transparan. Jadi saya paham kalau memang teknologi ini memang mempunyai peran besar yang dapat meningkatkan layanan dan kecepatan di dunia logistik sekarang. Selanjutnya pada materi ketiga, yaitu manajemen transportasi perkotaan dan smart mobility. Nah, di materi ini membahas tentang masalah transportasi di kota besar yang hampir kita semua rasakan, yaitu kemacetan. Nah, kemacetan itu ternyata tidak cuma bikin macet, tapi juga berdampak ke ekonomi, waktu, bahkan lingkungan. Makanya dibutuhkan sistem manajemen transportasi yang lebih pintar dan terintegrasi. Dari situ muncul konsep yang namanya smart mobility, yaitu sistem transportasi cerdas yang memakai teknologi untuk mengatur pergerakan kendaraan dan orang di kota. Contohnya kayak lampu lalu lintas pintar. Nah, yang bisa menyesuaikan waktu nyala lampu sesuai kepadatan kendaraan, atau aplikasi seperti Google Maps dan Waze yang bisa memberitahu rute tercepat.
Kemudian transportasi publik juga sekarang sudah makin canggih. Ada sistem tiket digital, pembayaran cashless, dan jadwal perjalanan yang bisa dilihat langsung lewat HP. Di beberapa negara maju bahkan sudah diterapkan sistem mobility as a service. Jadi semua moda transportasi seperti bus, kereta, MRT, dan ojek online ini digabung dalam satu aplikasi. Dari sini bisa kita pahami kalau smart mobility ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan membuat masyarakat menjadi lebih nyaman serta efisien dalam beraktivitas. Kemudian materi selanjutnya di logistik e-commerce and last mile delivery. Nah, bagian ini menurut saya paling menarik karena sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, apalagi di era berbelanja online. Last mile delivery itu artinya pengiriman terakhir dari gudang ke alamat konsumen. Walaupun kelihatannya memang sepele, ternyata bagian ini yang paling rumit dan mahal di dunia logistik. Tantangannya lumayan banyak, mulai dari kemacetan, alamat yang tidak lengkap, sampai pelanggan yang tidak ada di rumah saat barang menuju ke tempat tujuan. Tapi sekarang memang sudah banyak inovasi yang membantu, misalnya kayak ada sistem optimasi rute biar kurir bisa memilih jalur yang paling cepat. Kemudian ada locker pintar atau pick up point biar pelanggan ini bisa mengambil paketnya sendiri kapan saja. Dan bahkan ada percobaan pengiriman pakai drone dan robot pengantar. Nah, dari sini kita pahami bahwa kecepatan dan ketepatan pengiriman itu menjadi kunci utama dalam bisnis e-commerce, di mana kalau pengirimannya itu cepat dan aman, pelanggan menjadi puas dan kemungkinan besar akan belanja lagi di tempat tersebut. Jadi kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi adalah kalau teknologi mempunyai peran besar dalam dunia transportasi dan juga logistik modern, di mana dulu sistemnya masih manual dan butuh waktu lama, tapi sekarang semuanya sudah serba digital dan bisa diakses secara real time, baik itu rantai pasok di sistem logistik, transportasi kota, sampai pengiriman e-commerce. Semuanya sudah terhubung dengan lewat teknologi. Jadi penting supaya sistem transportasi dan logistik di Indonesia ini bisa lebih efisien, cepat, dan juga ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.